Selamat pagi saudara-saudara, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal menguasai hati dan pikiran kita. Hari ini Sabtu 10 Juni 2023. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Membuka Payung Sebelum Hujan. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ateis. Mestinya setiap orang pernah mendengar kata ini. Ateis adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Di sisi lain ada satu golongan yang disebut ateis praktis. Mereka adalah orang-orang yang sekalipun percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Salah satu ciri orang ateis praktis adalah orang yang khawatir terus-menerus akan hidup dan masa depannya. Mungkin saja dia adalah orang percaya yang rajin ke gereja, tetapi dia selalu khawatir dengan hal-hal yang belum tentu atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Ateis praktis ini dapat diumpamakan seperti seseorang yang membuka payung sebelum hujan turun. Saudara, orang yang membuka payung sebelum hujan adalah orang yang khawatir akan adanya hujan, tetapi hujan itu sendiri belum turun. Lalu apa fungsinya bila payung tersebut dibuka sebelum hujan? Seharusnya cukup dengan menyediakan payung saja, tidak perlu dibuka. Seperti peribahasa berkata, sedia payung sebelum hujan. Di sini kita bisa melihat bahwa kekhawatiran itu memiliki dua macam arti. Yang pertama, kekhawatiran positif, yaitu seperti orang yang sedia payung sebelum hujan. Dan yang kedua adalah kekhawatiran negatif, yaitu seperti orang yang membuka payung sebelum hujan. Jadi persamaan antara orang yang membuka payung sebelum hujan dengan ateis praktis adalah mereka sama-sama khawatir akan suatu hal yang belum terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi. Seorang rohaniwan bangsa Jerman, ahli teologi Kristen, pendiri gereja Lutheran dan tokoh reformasi gereja terkemuka yang bernama Martin Luther adalah seseorang yang dapat dikatakan sebagai orang yang sangat suka khawatir, bahkan sering menderita depresi dalam periode yang panjang. Pada suatu pagi, ia bangun dan menemukan istrinya sedang berjalan keliling rumah mengenakan pakaian berkabung hitam. Tirai dipasang dan lilin dinyalakan, seolah-olah keluarga sedang berkabung. Karena ia gelisah dan khawatir melihat hal itu, segeralah ia bertanya kepada istrinya, "Siapa yang meninggal?" Istrinya berbalik kepadanya dan berkata, "Tuhan yang meninggal." Ia berkata, "Jangan bercanda, Tuhan tidak meninggal." Kemudian istrinya menjawab perkataannya, "Oh, Tuhan tidak meninggal. Lalu mengapa kamu membiarkan ditekan oleh keadaan, oleh depresi seperti itu sejak minggu yang lalu?" Saudara-saudaraku, dari zaman Yesus melayani di muka bumi ini sampai sekarang, kekhawatiran selalu menjadi masalah. Buktinya, salah satu khotbah Yesus di atas bukit adalah tentang kekhawatiran. Seharusnya kita belajar dari khotbah Yesus tentang hal kekhawatiran ini. Memang hidup dan tubuh tidak akan bertahan tanpa makanan dan pakaian. Tetapi Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian. Kita bisa hidup dan diberikan tubuh merupakan salah satu anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus.
Jadi apabila Tuhan sudah memberikan suatu hal besar kepada kita, yaitu hidup dan tubuh, maka Tuhan pasti akan memberikan hal kecil yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita, baik sandang, pangan, ataupun papan, sehingga masa depan kita terjamin di dalam tangannya. Oleh sebab itu, yang seharusnya kita lakukan bukanlah khawatir, tetapi bekerja. Bekerjalah dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan. Bekerjalah dengan rajin, dan bergandengan tanganlah terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kita lepas dari rasa khawatir, justru iman percaya kita bertumbuh kepada Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan dapat dengan leluasa memberkati kita. Kita semua harus tahu bahwa Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada orang-orang yang suka khawatir. Maksudnya, apakah dengan kekhawatiran itu kita bisa mendapatkan hal yang baik? Kita bisa menambah umur kita walau hanya sehasta? Tidak bisa. Justru kekhawatiran akan menggerogoti kesehatan tubuh kita. Bahkan akhirnya jiwa kita tertekan, depresi, dan bila kita tidak segera berbalik kepada Tuhan, maka keputusasaanlah yang akan menimpa hidup kita. Padahal Tuhan yang memberikan kepada kita hidup, Tuhan yang membentuk tubuh kita, memberikan nafas kepada kita. Dia sanggup dan Dia selalu memperhatikan segala kebutuhan hidup kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, biarlah setiap hari kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Daily walking close to Thee. Jangan lupa lagu itu. Tiap hari lebih dekat dengan Tuhan. Tiap hari beserta dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami mau tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk tidak khawatir akan apapun juga, karena kami mau mempercayai Tuhan sebagaimana Engkau ada, dan janji-Mu yang Engkau ucapkan lewat firman-Mu yang sering kami dengar, itu ya dan amin. Dan mulai saat ini kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk menolak untuk khawatir. Kami tidak mau khawatir akan apapun juga, tetapi kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan melakukan setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami dengan kesungguhan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selama ini sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan kami tidak akan membiarkan hidup kami ditekan oleh kekhawatiran akan masa depan kami. Karena kami tahu masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang selalu khawatir akan hidupnya sama dengan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan bagi setiap orang yang menolak untuk khawatir tetapi memupuk iman percayanya kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua. Haleluya. Amin.